Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Fatahillah, Sarjana Hukum Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah wajib kurikulum Pancasila dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan proposal rencana kegiatan dengan judul Rendahnya Interpretasi Pancasila di Kalangan Gen Z. Pancasila adalah dasar negara sekaligus panduan moral bagi bangsa Indonesia yang seharusnya dipahami, dihayati, dan diterapkan oleh seluruh warga negara, terutama generasi muda seperti generasi Z. Namun, masih ada keprihatinan bahwa pemahaman dan penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila mulai berkurang di kalangan mereka. Hal ini penting karena tanpa pemahaman yang kuat akan Pancasila, ada risiko berkurangnya rasa persatuan dan kesatuan yang telah menjadi pondasi utama bangsa. Secara ideal, setiap orang diharapkan memiliki pemahaman mendalam tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dengan pemahaman yang utuh, generasi Z diharapkan dapat mampu menginternalisasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat menjadi warga negara yang berkontribusi positif terhadap bangsa dan negara. Namun, realitas sekarang menunjukkan bahwa banyak dari kalangan Gen Z yang kurang memahami atau bahkan tidak hafal kelima sila Pancasila, apalagi memahami makna filosofis yang terkandung di dalamnya. Hal ini mengakibatkan berkurangnya pemahaman fan apresiasi mereka terhadap ideologi bangsa sendiri. Kesenjangan antara kondisi yang ideal dan kondisi saat ini cukup signifikan. Di satu sisi diharapkan bahwa generasi Z mampu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun pada kenyataannya, masih banyak dari mereka yang kurang paham bahkan tidak hafal kelima sila Pancasila. Melihat kondisi ini, kami bergerak untuk mengevaluasi materi atau isu terkait pentingnya pemahaman Pancasila untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Gen Z dapat diberikan edukasi melalui pendekatan kontekstual seperti diskusi untuk membahas nilai-nilai Pancasila agar dapat dipahami secara menyeluruh. Hal ini bertujuan agar mereka tidak menganggap Pancasila hanya sekedar dihafal, akan tetapi juga memahami maknanya agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu, apa saja faktor yang membuat Gen Z kurang memahami atau tidak hafal Pancasila? Yang kedua yaitu, bagaimana solusi yang dapat diterapkan agar Gen Z sadar bahwa memahami Pancasila sangat penting? Yang ketiga yaitu, bagaimana cara memahami makna filosofis yang terkandung dalam Pancasila? Selanjutnya yaitu tujuan penulisan. Yang pertama yaitu untuk mengetahui faktor apa saja yang mengakibatkan Gen Z kurang memahami atau tidak hafal Pancasila. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan kesadaran Gen Z bahwa pemahaman terhadap Pancasila itu sangat penting. Yang ketiga yaitu agar Gen Z dapat memahami makna filosofis yang terkandung dalam Pancasila. Terkait dengan isu yang kami angkat yaitu rendahnya interpretasi Pancasila di kalangan Gen Z, yang pertama ada sebuah jurnal dengan judul Mengolaborasi Pemahaman Terhadap Pancasila dari Unitra Civic Education Journal. Penulisnya yaitu Yuda Pradana pada tahun 2019. Pada jurnal ini disebutkan ada sebuah penelitian mengenai pemahaman Pancasila pada generasi muda. Dan disebutkan bahwa banyak dari generasi muda yang tidak hafal Pancasila dan ada juga yang hafal tetapi tidak memahami maknanya. Kemudian yang kedua ada jurnal dengan judul Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila di Perguruan Tinggi, Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, ditulis oleh Dwi Rianti DKK pada tahun 2019. Pada jurnal ini juga sama disebutkan bahwa masih banyak dari masyarakat Indonesia yang tidak hafal Pancasila dan juga tidak paham dan menganggap Pancasila hanyalah sebuah alat politik, bukan sebagai dasar negara. Teori yang mendasari proyek ini adalah teori perubahan sosial dan juga teori esensiasi kognitif. Teori perubahan sosial yang berasal dari Paul B. Hutton dan Chester L. Hunt yang menyatakan bahwa perubahan sosial adalah sesuatu yang tetap dan selalu ada dalam masyarakat.
Dalam hal ini, generasi Z tumbuh dalam konteks sosial yang berbeda dari generasi sebelumnya, sehingga mereka memandang Pancasila tidaklah relevan dengan kehidupan mereka dan ketinggalan zaman. Mereka merasa tidak penting untuk menghafal atau memahami nilai-nilai yang ada pada Pancasila, karena menurut mereka Pancasila hanyalah warisan masa lalu dan tidak ada kaitannya dengan kehidupan mereka. Mereka juga merasa bahwa hafal sila-sila Pancasila tidaklah memberikan dampak signifikan dalam kehidupan. Kemudian teori lain yang mendasari proyek ini adalah teori esensiasi kognitif, di mana teori ini berkaitan dengan cara otak manusia memproses informasi dan membuat keputusan untuk meminimalkan usaha mental. Dalam teori esensiasi kognitif, menekankan bahwa otak manusia cenderung mencari cara yang paling efisien untuk memperoleh informasi, mengingat keterbatasan kapasitas memori dan perhatian. Dalam hal ini, Gen Z yang hidup dalam kemajuan teknologi informasi lebih senang menggunakan aplikasi seperti Google, YouTube, ataupun AI untuk mendapatkan informasi cepat tanpa harus melalui proses yang panjang seperti menghafal atau memahami. Proses menghafal dan memahami Pancasila mungkin dirasa tidak efisien dibandingkan dengan mencari informasi secara cepat melalui internet. Bahkan jika muncul materi tentang Pancasila di ujian, mereka hanya perlu membuka Google atau AI untuk mendapatkan informasi secara lengkap tanpa harus menghafal memahami materi tersebut. Berita yang relevan untuk kajian isu rendahnya interpretasi Pancasila di kalangan Gen Z, kami ambil dari berita online. Yang pertama dari Media Indonesia. Pada berita ini disebutkan ada sebuah survei yang menunjukkan hanya 64,6% generasi muda yang dapat mengingat semua Pancasila, dan yang lainnya ada yang hanya menyebutkan 3 sila, atau bahkan ada yang tidak mengerti sama sekali. Hal ini dikarenakan oleh kurangnya implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada berita yang berasal dari Republika, mengungkapkan ada 40% mahasiswa yang tidak hafal Pancasila. Penyebab hal ini dikarenakan lemahnya sosialisasi tentang Pancasila dan 4 konsensus dasar lainnya. Dan tentu saja hal ini dianggap mengurangi rasa nasionalisme di kalangan generasi muda. Kemudian yang terakhir ada sumber berita dari Memo ID, membahas ada TNI yang berkunjung ke suatu sekolah dasar dan ternyata anak-anak di sana banyak yang tidak hafal Pancasila. Padahal sebagai pelajar seharusnya anak-anak tersebut lebih memahami Pancasila apalagi hanya menghafalnya. Metode pengkajian. A. Subjek perkajian. Target sasaran pada penelitian ini adalah generasi Z, terutama Gen Z di Kabupaten Pringsewu yang tidak hafal atau paham Pancasila. Mereka menjadi fokus utama karena yang pertama, rendahnya pemahaman dan kesadaran. 2. Pengaruh teknologi. Dan yang ketiga, potensi perubahan. Metode pengkajian. B. Waktu dan tempat. Kami melaksanakan penelitian sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian kegiatan mencari informasi dilaksanakan di Pringsewu Utara, yaitu pada tanggal 6 November 2024. C. Metode pengumpulan data. Metode yang kami gunakan dalam mengumpulkan data yaitu metode wawancara. Kelompok kami memilih untuk menggunakan jenis wawancara semi terstruktur. Metode ini kami pakai karena ingin mencari informasi langsung dari Gen Z yang belum hafal dan belum memahami nilai-nilai Pancasila dengan narasumber yang tepat. Selanjutnya, metode pengkajian. D. Analisis data. 1. Transkrip data. Karena penelitian kami menggunakan metode wawancara dan kami menggunakan alat perekam untuk merekam hasil wawancara kami dengan narasumber. Selanjutnya, data dalam bentuk audio tadi akan kami dengarkan dan menulis setiap kata atau hasil rekaman dengan bentuk teks tertulis. 2. Reduksi data. Selanjutnya, kami membaca data hasil wawancara tadi dan mereduksi data atau merangkum dan memilih hal-hal yang pokok dan fokus pada hal-hal yang penting, namun tetap memperhatikan keaslian data. 3. Penyajian data. Setelah itu, kami menggunakan data dalam bentuk kata.
Dalam penyajian data, kami menggunakan bentuk tampilan data berupa teks, analisis, dan penarikan kesimpulan berdasarkan data yang telah disajikan. Kami melakukan 4 analisis untuk menarik makna atau pola dari data. Pada tahap ini, kami mengaitkan data dengan teori dan konteks yang relevan sehingga muncul pemahaman yang lebih menyeluruh. Kemudian langkah terakhir, kami menggunakan penarikan kesimpulan akhir yang menjawab pertanyaan atau tujuan penelitian secara menyeluruh. Metode pengkajian indikator kerja. Yang pertama yaitu dapat memperoleh informasi, faktor penyebab Gen Z tidak memahami nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, dapat memperoleh informasi mengenai dampak yang disebabkan oleh Gen Z yang belum memahami nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, dapat memperoleh solusi agar Gen Z dapat memiliki pemahaman yang baik terhadap Pancasila. F. Metode evaluasi. Metode evaluasi yang kami gunakan dalam kegiatan ini adalah wawancara. Dengan menggunakan metode evaluasi ini, kami dapat memperoleh data yang akurat dan reliable untuk mengukur pengaruh krisis pemahaman Pancasila pada Gen Z dan mengevaluasi keberhasilan program-program yang bertujuan untuk mengatasi masalah tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada jadwal kegiatan. Pada jadwal kegiatan ini, ada 8 jenis kegiatan. Yang pertama yaitu diskusi perumusan masalah pada tanggal 23-27 Oktober 2024, yaitu diskusi kelompok mengumpulkan kasus masalah dari berbagai sumber yang sesuai dengan tema. Yang kedua, pengusulan dan penetapan masalah pada tanggal 4 November 2024, yaitu mengunggah naskah serta PPT di Google Classroom dan menampilkan video presentasi. Yang ketiga, diskusi tentang penyusunan proposal rencana kegiatan, yaitu pada tanggal 4 November 2024. Diskusi ini membahas tentang pembagian materi terkait dengan fokus masalah yang diajukan. Yang keempat, melakukan wawancara terkait masalah yang diajukan pada 6 November 2024 di Pringsewu Utara, yaitu melakukan wawancara terkait dengan masalah yang diajukan. Yang kelima yaitu pengumpulan informasi penyusunan portofolio pada tanggal 7 November 2024, tepatnya di Gedung Bahasa, yaitu mengumpulkan informasi dengan cara mengumpulkan hasil wawancara yang sudah dilakukan. Yang keenam yaitu penyusunan proposal rencana kegiatan pada tanggal 7 November 2024 di meja putih. Menyusun proposal rencana kegiatan yang sesuai dengan template yang diberikan. Yang ketujuh yaitu pengumpulan informasi penyusunan pada tanggal 7 November 2024, yaitu mengumpulkan informasi dengan cara mengumpulkan hasil wawancara yang sudah dilakukan. Yang kedelapan, pengajuan proposal rencana kegiatan pada tanggal 11 November 2024, yaitu mengunggah proposal serta PPT di Google Classroom dan menampilkan video presentasi. Selanjutnya ada rencana anggaran belanja kegiatan. Yang pertama yaitu rincian kebutuhan, diantaranya snack kotak yang berjumlah Rp20.000, print pedoman 2 lembar yaitu berjumlah Rp2.000, konsumsi 8 box dengan jumlah Rp80.000, yang terakhir itu air mineral 3 botol. Selanjutnya ada rencana anggaran belanja kegiatan, yaitu rincian kebutuhan diantaranya snack kotak yang berjumlah Rp20.000, print pedoman dengan jumlah Rp2.000, konsumsi 8 box dengan jumlah Rp80.000, dan air mineral botol ada 8 botol dengan jumlah Rp24.000, sehingga total semuanya yaitu Rp126.000. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.